amalan yang pahalanya besar banget, salah satunya berperang di jalan Allah. Maka zaman Nabi, orang-orang yang benar-benar berusaha bisnis itu benar-benar orang-orang yang memang dia melakukannya bukan untuk bermewah-mewah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bikulli ni'am wa an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huwa haqqun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kita untuk melaksanakan satu kewajiban fardu ain, yakni belajar. Salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Ini yang harus diingat. Kenapa kewajiban kita mencintai Nabi melebihi diri sendiri? Karena Nabi mencintai kita melebihi diri kita mencintai diri kita. Pusing kan? Ya. Artinya kita ini kan kadang-kadang mau beramal soleh males, kadang-kadang berbuat maksiat. Padahal kalau kita nanti, ya jangan kita lah, kalau ada orang Islam masuk neraka itu sebenarnya yang repot siapa? Selain manusia tersebut yang masuk neraka, umat Nabi Muhammad, yang repot Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan harusnya yang pertama masuk surga. Itu tempat beliau di surga dianggurin hanya gara-gara umatnya yang masih ada imannya dia masuk neraka. Nabi kan tidak mau masuk surga sebelum seluruh umatnya masuk surga. Bayangin ditinggalin yang enak-enak ngurusin yang bandel-bandel tuh kan. Jadi berarti kan status yang bandel itu dia saja mencintai dirinya tidak seperti Nabi mencintai dirinya, bayangin. Jadi Nabi lebih cinta pada diri yang bandel itu daripada orang bandel cinta kepada dirinya. Karena apa? Nanti ditungguin, bayangin. Masuk surganya ditungguin. Kalau ibu ada orang udah dibilangin, udah dicegah, nggak mau ngeyel, ibu tinggalin atau tungguin? Nah, tinggalin karena ibu, karena beda. Nabi kita beda. Jadi udah ngeyel itu masuk tetap ditungguin. Itu yang kita sebut kenapa alasan salah satu iman itu harus mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena bisa jadi Nabi lebih cinta diri kita daripada kita mencintai diri sendiri. Puyeng lagi tuh. Tapi udah mulai paham bahwa besarnya cinta kita terhadap diri kita kadang-kadang masih kalah sama hawa nafsu. Tapi kalau Nabi sangat cinta, sayang banget kalau ada umatnya masih masuk neraka. Bener dicek itu umatnya, imannya juga kecil banget, ya setengah biji zarroh, tetap saja ditungguin. Makanya susah nyari orang yang benar-benar cinta kepada kita seperti Nabi mencintai kita. Bagaimana indahnya ketika kita
ya hidup Nabi menjadi pemimpin kita. Wah, udah pasti itu cintanya beliau terhadap kita lebih daripada cintanya kepada keluarganya, bahkan dirinya. Dia akan berjuang untuk kita. Nah, kita hidup di zaman yang pemimpinnya kadang-kadang ada nggak ya cinta kepada rakyatnya. Ada juga kadang-kadang ya udahlah, rakyatnya nggak usah repot, biar saya aja yang mewakili semua yang enak-enak. Jadi yang enak-enak diwakili, tapi yang nggak enak ya udah, kalau yang enak dibagilah buat kita juga. Nah, ini PR kita yang besar. Dan hari ini kita akan mentadabburi surat Al-Adiyat. Untuk pemanasannya kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Wadmi al-adiyat. Al-adiyat asalnya ya yang berlari kencang, tapi ya zobhan kemudian terengah-engah. Tapi di ayat ini siapa yang terbiasa larinya sangat kencang dan terengah-engah adalah kuda perang. Jadi al-khailnya itu sudah sifat yang melekat pada sesuatu yang berlari kencang. Makanya arti al-adiyat langsung dimasukkan, kuda perang yang berlari kencang. Walaupun di zaman kita kuda yang berlari kencang kuda pacuan, tapi dulu ya kuda untuk berperang. Fal muriyat, al-muriyat asalnya memancarkan nur, cahaya. Qadahan ya, itu membuat percikan. Jadi memancarkan cahaya karena membuat percikan. Siapa yang memancarkan cahaya membuat percikan ketika berlari? Cuman kuda. Karena
Kalau bapak ibu mau nyoba berarti telapak ya sepatunya harus diganti dengan besi. Kagak bisa lari orang yang ringan aja nggak bisa lari. Nah, kuda itu kenapa ya, saat berlari memercikan api memang ya sepatu kuda itu yang disebut sepatu itu sebenarnya besi ya. Sehingga kalimat falmuriyati qadhan walaupun tidak disebut kudanya tapi maknanya adalah kuda, karena yang berlari mencetuskan api itu kuda. Dan semua ini nanti kudanya disebut ya kuda perang yang mencetuskan api. Falmughirat asalnya yang menyerang ya, yang menyerang berangkat di pagi hari ke tengah musuh di waktu subuh. Walaupun semua yang disebut di sini adalah kuda, tapi tidak ada kuda yang menyerang di waktu subuh kecuali ada yang menungganginya. Kan karena kuda itu alat. Makanya di sini semua yang disebut adalah kudanya, demi kuda yang digunakan untuk menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Walaupun kenapa kata-katanya untuk kuda, karena yang mengantarkan ke situ adalah kudanya. Kalau orangnya nggak sanggup, jadi kudanya. Sama fa'athar nabihi naqa'an, kalau sudah ya ini di padang pasir, maka pasti saat kuda berlari dia akan menerbangkan debu-debu. Kalau di Bogor apalagi musim hujan, maka walaupun sekencang apapun tidak akan menerbangkan debu. Nah, ini kasusnya sudah jelas, kebiasaan mereka perang di tengah padang pasir, makanya kuda-kuda itu yang berlari pasti menerbangkan debu. Fawasatna, lalu menuju ke tengah-tengah, asalnya nggak ada kata kudanya, menuju ke tengah-tengah, jam'an barisan, kelompok musuh maksudnya. Jadi kuda itu digunakan untuk menerjang masuk ke tengah-tengah musuh dalam peperangan. Jadi kuda perang berfungsi untuk perang. Maka zaman itu kuda perang itu kuda paling mahal. Berarti zaman itu adalah zaman yang sangat cerdas, karena beli mahal-mahal fungsinya memang sangat tepat. Sedangkan kita di zaman kita beli mahal-mahal tapi nggak dipakai ngapa-ngapain. Ya. Itu yang terjadi. Kalau kuda itu dulu kendaraan, sekarang kendaraan yang mahal belinya untuk apa biasanya? Nggak dipakai apa-apa. Kadang-kadang dipanasin doang, kadang-kadang buat foto doang gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sering ya, karena surat Al-Adiyat itu secara pokok bahasan adalah hal-hal yang akan membuat kehancuran bagi manusia. Jadi tema besarnya itu surat Al-Adiyat adalah hal-hal yang akan mudah menghancurkan manusia. Di urutan ini berarti apa? Harta-harta yang berharga harusnya dimanfaatkan untuk mendapatkan pahala yang paling besar. Amalan yang pahalanya besar banget salah satunya apa? Berperang di jalan Allah. Maka zaman Nabi dan para sahabat punya kuda yang paling mahal, kuda perang gitu, paling mahal, dipakai untuk menghasilkan pahala yang paling besar. Jadi jelas ya.
Jadi hasilnya sesuai. Hasilnya sesuai. Nah, berarti ketika kita melakukan sesuatu yang antara yang dikeluarkan dengan manfaat plus pahalanya tidak sesuai, itu sangat mudah untuk menghancurkan. Jadi kadang-kadang kita lupa itu, bahwa boleh mengeluarkan harta banyak tapi harus mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Itu yang harusnya dijadikan ukuran kecerdasan. Karena kalau kita tidak memiliki ketegasan seperti itu, maka sudah otomatis kita bisa keluar harta yang banyak tapi pahalanya sangat kecil, akhirnya rugi. Itu siapa mau usaha dengan modal sebesar-besarnya tapi dapat untung sekecil-kecilnya? Kira-kira ada yang mau investasi? Nggak ada pas ditanya. Tapi pas hidup ternyata sering sekali dengan keluar modal sebanyak-banyaknya untuk dapat untung sekecil-kecilnya, yakni belanja barang mewah, akhirnya nggak digunakan. Itu namanya apa? Dengan modal sebesar-besarnya tapi dapat untung sekecil-kecilnya. Makanya di zaman Nabi, orang-orang yang benar-benar berusaha bisnis itu benar-benar orang-orang yang memang dia melakukannya bukan untuk bermewah-mewah. Jadi kenapa? Pertanyaannya sederhana, kenapa kok di zaman Nabi gitu ya, orang-orang yang melakukan usaha bisnis tapi kenapa hidupnya tidak mewah-mewah? Coba saya pengen tahu alasannya apa, kenapa mereka melakukan bisnis hasilnya hebat tapi hidupnya tidak mewah-mewah. Jawabannya karena mereka cerdas. Di mana letak kecerdasannya? Ada hubungan nggak? Ya, hidup bermewah-mewah dengan bisnis ada hubungannya nggak? Halo, ada hubungannya nggak? Ya kagak ada kan? Bisnis kan dia menyediakan apa, orang butuh apa, ada hubungan sama rumahnya, sama kendaraannya, ada hubungan? Kagak ada. Makanya mereka mah cerdas kalau melakukan sesuatu ya yang berhubungan. Kalau yang nggak berhubungan, ngapain dipikirin? Makanya zaman itu pedagangnya cerdas, yang usaha cerdas, kemudian bisnisnya cerdas. Kalau sekarang ini dicampur antara bisnis, seolah-olah kalau orang yang bisnisnya hebat itu adalah dilihat dari kendaraannya bagus ini kan pencitraan. Akhirnya apa? Nggak jelas nih kadang-kadang bisnisnya. Yang penting tanda sukses adalah mewahnya. Sejak kapan kalau disuruh ngaudit bisnis, kira-kira masuk nggak itu? Keuangan yang rumahnya itu dimasukkan nggak? Nggak akan masuk audit. Berarti sebenarnya cerdas atau bodoh? Sekarang saya tanya kepada yang laki-laki, kira-kira fungsi yang mewah-mewah itu untuk apa? Zaman sekarang untuk apa? Makanya saya sering iseng kemana-mana, harusnya pelajaran ekonomi itu jangan bab sosial.
jangan di ilmu sosial. Nanti akhirnya ekonomi ditentukan dengan status sosial atau media sosial. Padahal ekonomi itu hitung-hitungan atau bukan? Harusnya kalau hitung-hitungan berarti apa? Masuknya di urusan matematika, IPA, itu baru keren. Jadi biar profesional, artinya apa? Ya kamu mau pakai mobil begini tapi saya lihat kamu bisnisnya begini, coret. Karena apa? Agak jelas tuh antara bisnis dengan tadi nggak nyambung. Jadi kan ini ya karena di kita saat ini, zaman kita ini ilmu ekonomi berada di turunan ilmu sosial, jadi ekonomi itu ngikutin status sosial, ngikutin media sosial. Jadi kagak jelas sebenarnya bisnisnya apa. Kadang-kadang nggak jelas, tahu-tahu apa? Banyak ya. Paling gampang itu laundry, tapi money laundry, bukan ya, cuci uang. Ya. Jadi ini menjadi catatan bagi kita bahwa di poin ini menunjukkan apa? Tadi tidak jelas. Tidak jelas. Islam itu jelas, Islam itu teratur, maka yang tadi itu kita sebut tidak teratur, berantakan. Jadi ketidakteraturan itulah yang membuat apa? Dalam ekonomi di kita ini sangat tidak teratur sehingga apa? Wah, semuanya bisa siapa saja, maunya apa saja bisa langsung hebat. Dalam tanda kutip hebatnya. Apakah hebat karena orang tertarik dengan pencitraannya, ataukah hebat ya hanya karena iklannya? Ternyata pas dicek dari awal sampai akhir dengan tadi akuntabilitas yang benar, ternyata apa? Enggak sesuai. Bisa begitu. Maka ini menjadi apa? Pondasinya tidak kuat. Pondasinya sangat tidak kuat. Sekarang siapa yang suka bisnis? Apa itu arti bisnis? Kan penting tuh. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Apa itu pengusaha? Pengusaha itu orang yang selalu berusaha. Apa itu usaha yang dimaksud dalam bisnis? Memenuhi kebutuhan orang lain, bukan memenuhi ya garasi rumah, bukan. Itu mah bukan bisnis namanya. Kalau kayak gitu jangan bisnis, pembeli aja. Ya, jadi bisnis itu asalnya nggak ada hubungan dengan tadi. Dia pengembangan itu urutannya kemana? Sebenarnya manfaatnya akan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Dia memberi manfaat dan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Nggak ada urusan dengan keluarga, dibelikan apa, enggak. Karena asalnya kalau ditakar secara ya aslinya, kebutuhan keluarga itu sebenarnya sama. Makannya tetap 3 piring lah kalau dia dulu ya, tidurnya tetap segitu, dibutuhkan rumahnya juga segitu. Kan artinya apa? Kalau pakai tadi ekonomi ditaruh di eksak, matematika enak, hitungannya udah jelas. Mau kaya mau miskin, kira-kira apakah kalau kaya makannya 10 kali sehari? Kan duitnya banyak. Jadi kan nggak ada. Makanya akhirnya ada yang jualan aneh-aneh. Jualan aneh-aneh itu kopi segelas berapa juta yang itu di kan apakah memang aslinya kopinya harganya segitu atau apa? Harga prestisenya sama gengsinya. Ya cuman gengsi prestise. Jadi kalau sudah minum kopi itu langsung hebat gitu. Jadi 10 juta apa kalau nggak salah yang di dekat satu gelas. Jadi itu kan kalau dihitung benar-benar pakai matematika kira-kira biayanya 10 juta nggak?
Itu 10 juta kan hitungan pakai apa? Pakai sosial. Jadi itu pakai sosial, makanya harganya menjadi 10 juta. Ya. Ini catatan yang pertama, bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan kuda perang maka difungsikan maksimal sebagai kuda perang, maka berarti dia aman, cerdas. Kuda perang dipakai jalan-jalan doang, berarti apa? Kagak jelas kan itu. Ya sama itu. Jadi siapa di sini yang di rumahnya punya mobil balap? Akan saya acungin jempol kalau buat balapan dong. Masa buat mobil balap dia apa namanya buat foto-foto. Jadi biar nggak dibilang balap, dibilangnya apa? Mobil sport. Dia sama aja. Jadi gimana sih? Jadi semua yang dibeli mahal-mahal itu sebenarnya itu mobil balap. Mobil balap itu untuk balapan. Ini balapan di tol Indonesia, kadang-kadang di tol juga macet, gimana mau balapan? Kagak bisa. Ya, ini menjadi catatan yang pertama. Makanya langsung innal insana li rabbihi lakanud. Setelah bicara sesuatu tidak sesuai fungsinya, maka itu akan diiyakan oleh manusia yang tidak punya iman. Makanya innal insana itu Jalalain menyebut langsung al-kafir kan gitu. Manusia yang kafir. Ya kalau kita bilanglah manusia yang tidak beriman li rabbihi, maka kelakuan dia kepada Robnya lakanud, benar-benar ya tadi tidak menghargai nikmat. Artinya nikmat itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan yang Allah sarankan. Tapi nikmat itu digunakan terserah saya. Punya saya mau apa. Itu kaidah bahwa kekafiran dan keimanan itu tinggal disebut saja. Keimanan akan membawa keteraturan pada sesuatu yang kita capai, akan dimanfaatkan sesuai dengan apa yang telah Allah sarankan. Tapi kalau orang kafir bodoh amat. Terserah lu mau bilang apa, yang penting ini punya gua mau pakai apa, itu urusan gua. Itu al-insan al-kafir asalnya, tapi kalau kita haluskan orang yang tidak mau membawa keimanan dalam pencapaian hidupnya, apakah dia menjadi pejabat tinggi, apakah dia menjadi orang kaya, apakah tadi bisnis, maka kecenderungan semua yang dia capai itu bukan untuk ketaatan, tapi malah untuk menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya prosesnya itu harus pelan-pelan, kemudian tadi latihan melakukan sesuatu yang nyambung tadi. Jangan kagak nyambung tadi. Memang agak susah di kita ini. Karena apa? Karena secara umum kita kadang-kadang mau mengatur sesuatu itu aja menurut kita membingungkan. Ini yang saya sedang kritisi banyak juga. Di kita ada nggak wajib belajar? Ada nggak wajib belajar? Oke, istilahnya ada. Tapi kita telusuri. Kalau wajib belajar, guru-guru SD dan kepala sekolah mendaftar murid yang mau belajar atau muridnya yang datang mendaftar? Muridnya yang datang mendaftar. Sejak kapan wajib? Ya kagak wajib namanya kalau muridnya yang datang. Itu kan kita sudah nggak teratur tapi mengiyakan. Padahal itu kan nggak teratur. Namanya wajib harusnya sekolah yang mendata atau nunggu yang daftar. Namanya wajib kan harusnya apa? Cari mana anak-anak yang tidak sekolah. Kan wajib sekolah.
Ini udah daftar, ada yang nggak diterima, katanya wajib, gimana? Daftar aja kagak diterima, berarti kagak wajib. Jadi kan kita ini entah malas berpikir atau terlalu pinter. Kelewat pinter atau kelewat bodoh? Kan gitu. Katanya wajib belajar, masa suruh apa? Daftar. Yang ada namanya wajib mah siapa saja yang nggak sekolah harus dicari. Ini udah deket juga Pak Ustadz, nempel daftar kagak keterima lagi, berarti kagak wajib, kagak wajib. Sunnah juga enggak. Jadi soalnya Pak Ustadz di kita mah apa namanya, pendaftarannya mah objektif, siapa saja. Kalau sama terus sumbangannya lebih gede, yang mana yang diterima? Ah, berarti objektif nggak? Jadi kita, aduh, kenapa jadi masalah-masalah tuh gara-gara wajib, tapi orang daftar jadi tambah kacau. Akhirnya dia bisa pilih-pilih. Namanya wajib, semua diterima atau diterima sebagian? Oh, semuanya. Kalau nggak semua berarti apa? Kagak wajib, gitu aja. Sekolah pakai zona, tapi yang daftar pinjem kakak aja diterima. Jadi pinjem kakak, zona apaan? Kita mah terlalu kacau gitu ya. Jadi ya zona aja, udah nggak usah pakai data, nggak usah pakai, tinggal keliling kan. Udah selesai nih, yang masuk ke sini nih anaknya umur berapa, kelas berapa, udah selesai. Orang mau daftar, maaf, udah nggak perlu, karena apa? Udah cukup secara zona, selesai. Ini saya KTP, itu mah gampang, bisa pinjem Pak RT juga nanti apa kakaknya itu. Tapi kalau saya keliling, yang ya saya nggak ketemu, berarti bukan orang sini, kan selesai zona mah. Ini zona pakai apa? Pakai kakak, pakai itu diterima aja karena berdasarkan data. Memang dasar orang males. Kan kalau zona kan gampang, tinggal apa? Keliling aja itu, siapa aja yang kira-kira mau masuk SD sini, di sekitar tuh data aja udah. Cukup nih, zona butuhnya sekian, udah dapat sekian, selesai kan? Itu kalau cerdas tadi. Ternyata belum cerdas, nggak boleh bilang gitu ya. Belum cerdas gitu. Jadi siapa nanti mudah-mudahan anaknya jadi menteri, jadi presiden, bener cuman pakai itu aja. Pokoknya di zaman saya wajib belajar. Gimana caranya sekolah nggak membuka pendaftaran? Gimana? Ya kamu daftar, namanya wajib. Ya kan gitu. Udah selesai. Kalau udah wajib kan apa? Tolong Pak Polisi pagi-pagi nggak usah ngurus yang lain-lain, ngurus cari anak-anak kecil yang kagak sekolah, tangkep kan gitu. Kan selesai. Luar negeri pakai itu. Jadi anak-anak kecil, anak-anak usia sekolah berkeliaran di luar kagak sekolah akan ditangkap sama siapa? Polisi. Karena apa? Ini masalah ini. Ini jam wajib belajar, dia tidak belajar. Jadi bukan nangkep yang nggak pakai helm, itu mah biarin aja. Kalau jatuh rasain tuh kepalanya, kan gitu kan. Disuruh pakai helm kagak mau, jatuh apa? Aduh Pak, aduh sakit, bagus. Kan gitu aja, jadi nggak usah ditangkep. Ini kan menunjukkan bahwa apa? Bukan itu urusannya, itu banyak yang harus apa? Meningkatkan kualitasnya. Kenapa dia ngotot tidak pakai helm, pas dilihat memang kagak sekolah. Jadi salah siapa? Salah yang bilang wajib belajar, ada yang masih kagak sekolah, berarti kan kagak wajib. Ini menjadi catatan. Nah, keteraturan itulah ya yang membuat orang sebenarnya kalau sudah teratur ya sudah selesai. Di luar negeri itu benar tadi, wajib belajar, benar kan, dilakukan tuh, benar wajib belajar. Nah, kemudian kalau di luar negeri itu sekolah yang
kurikulumnya ditetapkan oleh negara, alasan negara membuat kurikulum adalah untuk kepentingan negara, maka sekolah-sekolah itu yang biayai siapa kira-kira? Ya negara. Orang buat kurikulum berdasarkan kepentingan negara, maka dibiayai oleh negara. Kalau di negeri mana udah kurikulum yang bikin negara untuk kepentingan negara, yang bayar siapa? Di negeri mana yang bayar siapa? Orang tua. Itu kagak nyambung juga, itu kagak nyambung ya. Sama, di luar negeri boleh nggak orang tua pesen kurikulum untuk anaknya? Boleh. Jadi anak saya nggak mau ikut yang itu, anak saya mau dapat ini. Oke, kalau begitu baru yang bayar siapa? Karena keinginannya dari orang tua, maka orang tua bayar. Jelas di sana mah, enak kalau udah jelas. Makanya ya namanya sekolah yang dibiayai negara berarti apa? Sama semua, nggak ada saingan. Di kita mah lucu, sekolahnya negeri saingan, kan kagak nyambung sebenarnya. Negeri itu kan, anggaplah negeri itu namanya dibiayai negara, makanya harusnya apa? Sama semua gitu. Kalau mau bikin yang beda, bikin sendiri sekolahnya, jangan pakai sekolah yang harusnya dipakai semua orang. Ini sekolah yang harusnya dipakai semua orang dibikin yang keren, kemudian dinaikkan, kan jadi lucu. Bahasa kita lucu juga ya, itu katanya sekolah berdasarkan kurikulum negeri dibikin keren, bayarnya mahal, terus gimana? Ini kan menjadi apa? Ini contoh bahwa tidak seperti kuda perang dipakai perang. Ini harusnya sesuatu yang diciptakan untuk mencetak yang seperti itu dipakai nggak benar, karena dipakai nggak benar. Kan gampang. Pokoknya namanya sekolah negeri itu standar semuanya umum. Saya mau lebih, ya tambah lagi nih biaya begini, tapi nggak di situ tempatnya, agak geser kemana gitu ya. Itu yang di situ. Kalau mau yang biayanya lebih, kalau di sini ya nggak bisa. Ini kan untuk wajib belajar. Wajib belajar kan siapa saja harus belajar di situ. Kan itu kalau mau cerdas. Ini mah sudah dibikin sekolah negeri jadi begini, dapat penghargaan lagi yang rubah-rubah. Padahal nih cerdas atau enggak cerdas? Kan ini sekolah harusnya untuk standar apa? Wajib belajar. Berarti semua orang belajar di situ. Makanya kelasnya SD itu ya dengan tingkatan 6 tahun bidangnya 3 aja, Bu. Ada kelas yang cuman membaca, menulis, berhitung. Bagi yang kalau diajarin yang lain dia udah puyeng, ya udah itu aja. Pelajarannya dari kelas 1 sampai kelas 6 pelajarannya itu, ditambahnya apa? Ditambah suruh jujur, suruh rajin kerja, jangan males, ya suka saling tolong menolong, ajarin itu aja 6 tahun. Tapi dia jangan diajarin yang puyeng-puyeng, kagak bisa. Kan gitu nanti. Ada kelas yang sosial tadi, ya pokoknya pelajaran sosial. Ini kalau disuruh matematika mendingan pulang kan gitu ya. Nah sama kelas eksak kan 3 kelas aja udah. Mau kelasnya seberapa nggak apa-apa. Itu baru namanya saingan, kompetisi, silahkan di situ. Yang grup calistung kompetisilah siapa yang paling bagus. Ini mah katanya kompetisi dicampur aduk. Itu bukan kompetisi namanya. Makanya kompetisi dalam pendidikan, lihat saja kompetisi olahraga. Ya. Namanya Liga 1 ya kelas klubnya yang setara, namanya baru kompetisi. Ini ranking 1 anak saya menang kompetisi, ya iya lawannya ada yang kagak bisa baca, itu namanya bukan kompetisi. Itu bukan kompetisi. Kita ini kadang-kadang kurang gitu ya. Coba tim futsal RSI lawan pelatnas, kompetisi apa pembantaian? Itu kompetisi. Ya kalau kompetisi itu kan harus apa? Ya udah, kalau
Pelatnas Indonesia lawannya pelatnas ini ya baru imbang, itu baru disebut kompetisi. Ini pendidikan gurunya keren banget di sini mah, murid-murid berkompetisi. Kalau ibu boleh bilang pret katanya, masa ranking 1 dari ya yang lain-lain kagak ada yang pinter namanya bukan. Nah tadi tuh kalau mau kompetisi dikelompokin dulu nih, anggaplah yang tadi ini kerjanya kerja-kerja teknis kasar lah apa saja, tapi kan dididik jujur, dididik tanggung jawab, dididik tadi jangan males, udah cukup. Karena dia nanti kerjaannya kerjaan-kerjaan yang begitu aja nggak apa-apa. Ini yang sosial kan berarti apa? Banyak nanti. Nah, satu lagi eksak. Jadi mau saingan di situ tuh. Yang pinter-pinter matematika IPA bersaing sama yang pinter-pinter juga matematika IPA. Itu namanya kompetisi. Jadi harusnya kalau sekolah kita masih campur aduk kagak usah pakai ranking. Karena apa? Ya tadi ya udah jelas yang menang apa? Ya tadi di situ ada pelatnas sama tarkam. Ya yang menang apa? Gampang itu. Pelatnasnya pasti menang. Ya. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa kita kurang ya. Kenapa saat ini manusia itu cenderung tadi susah karena diukur dari surat Al-Adiyat tadi takarannya nggak pas. Kalau takarannya pas lancar. Ini yang harus dikenang oleh kita. Makanya wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini sebenarnya kenapa manusia ada yang antara yang Allah berikan dengan kelakuannya tidak ya sesuai dengan perintahnya, padahal dalam melaksanakan hal yang tidak benar itu ada saksinya. Saksi pertama siapa? Saksi pertama dari kelakuan nggak benar siapa? Siapa? Diri sendiri. Ada nggak orang berbuat nggak benar nggak ngerasa? Nggak ada. Kalau yang sudah nggak ngerasa itu memang kagak normal. Itu beda lagi, udah kagak normal. Kagak normal. Bisa dibilang apa? Rada-rada, ya kan itu. Rada-rada itu ya tadi sakit jiwa dia. Ya. Sekarang istilahnya terkenal tuh di media sosial. Apa katanya? Oh, tuh kan MBD keluar. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Saksinya oleh Allah langsung dirinya sendiri. Itu yang pertama. Makanya sebelum diberikan tambahan bukti-bukti oleh Allah, nanti di akhirat itu digali semua saksi dari dirinya sendiri. Ya. Dari tangannya. Ya. Tangan ini kan sekarang nggak bisa bicara, tapi kalau Allah yang nanya bisa bicara. Dari kakinya. Jadi makanya kalau mau berbuat apa-apa disimpan kakinya. Aman katanya, nanti kaki dan tangan tidak menjadi saksi karena saya nggak pakai kaki, pakai tangan, tapi pakai apa? Pakai mulut, ya sama aja. Kira-kira periksakan ke dokter kulit, mulut ini ada kulitnya nggak? Ada, ya berarti apa? Allah kasih tahu kalau nggak tangan, nggak kaki, nanti kulit bersaksi. Jadi kalau mau berbuat jelek, nggak ada saksinya, kulitnya aja dilepas dulu. Ya kagak bisa. Kalau kulit lepas mati. Ya. Jadi ini harus menjadi catatan bagi kita. Jadi manusia ini sudah Allah ciptakan berbuat yang jelek, udah jelas saksinya dari dirinya dulu. Allah banyak-banyakin dari dirinya sendiri. Ya. Itu yang terjadi. Makanya bisa nggak ya berbuat buruk tanpa diketahui oleh saksi-saksi ini? Bisa nggak? Bisa dalam mimpi, tapi kagak dosa. Ya dalam mimpi tapi kagak dosa, namanya juga mimpi, tapi nggak dosa. Ya. Artinya ya tadi nggak disaksikan orang dalam mimpi, sebenarnya dia dalam ya dunia nggak tahu di mana itu, yang penting cuma mimpi. Nah, baru kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Ini yang harus hati-hati. Allah sudah memberitahu. Hati-hati manusia. Manusia itu suka banget dengan harta. Apalagi banyak. Gitu. Jadi hati-hati. Allah sudah kasih tahu. Kenapa? Kalau sudah suka banget maka hilanglah semua ya keinginan berbuat baik, yang ada keinginan bersenang-senang. Sudah diberitahu. Walaupun banyak yang nekat. Banyak yang nekat. Sampai akhirnya apa? Hidupnya habis untuk mencari harta yang banyak. Yang kasihan udah nyari harta yang banyak, udah habis waktu kagak dapet juga lagi, itu kasihan. Padahal kalau dapet pun belum tentu baik. Makanya akhirnya hanya menyisakan dosa. Apa dosanya kira-kira? Yang paling kelihatan, dosa orang yang habis waktunya untuk mengumpulkan harta yang banyak. Ayo, dosa orang yang waktunya habis untuk mengumpulkan harta yang banyak, dosa apa? Dosa besar apa yang biasanya ada? Ya lalai apa? Lalai apa? Ayo, dosa besar apa yang dilakukan oleh orang kalau habis waktunya untuk mengumpulkan dan mengejar harta? Dosa kagak sempet ngaji. Tuh, dosa yang paling besar. Kan dia fardu ain. Fardu ainnya dari sejak balik atau nunggu pensiun. Nah, orang-orang yang sibuk ngejar-kejar kadang-kadang nanti baru mulai ngaji setelah pensiun. Berarti dosa dia udah dari apa? Dari balik sampai pensiun nggak pernah ngaji-ngaji. Itu berapa banyak dosa besarnya? Alasannya apa? Sibuk, ya sama aja. Alasan sibuk kagak sholat gitu kan sama. Kan dia fardu ain sama seperti sholat. Berarti kalau nggak melakukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Makanya akhirnya pada nanya, Pak Ustadz, saya udah ngaji, tapi kenapa amalan yang begini aja berat banget ya Pak Ustadz? Oh, itu berat bukan amalannya Bu. Terus apanya Pak Ustadz? Dosa ibu keberatan. Ya. Kok saya nggak pernah maksiat Pak Ustadz nih? Ibu kagak pernah ngaji kan? Baru sekarang ngaji. Iya Pak Ustadz, itu dosa besarnya banyak. Harusnya ibu ngaji dari balik, ini baru apa? Setelah semuanya nggak ada di rumah, ya sudah nikah semua. Wah kalau gitu sepi, saya daripada sepi ke pengajian. Tuh kan baru ngajinya baru. Ya pantesan berat, disuruh apa aja berat. Karena apa? Berat dosa. Makanya kan ayatnya nanti kita ketemu surat Al-Insyirah itu kan wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok. Ternyata dosa itu membebani punggung. Jadi orang kan lihat kok berat amat sih padahal cuma gitu doang. Iya, dia keberatannya bukan keberatan amal itu, keberatan dosanya. Belum lagi udah baru belajar dikasih tahu mohon maaf Pak, itu harusnya melakukannya kagak begitu, nggak usah ngomong-ngomong, saya juga ngaji tuh kan, baru padahal dia ngajinya baru udah dikasih tahu orang lain aja marah-marah, tambah lagi dosanya. Jadi dia kagak ngaku bahwa harusnya kan, oh gitu ya, gitu. Karena apa? Sekarang saya nanya, berapa lama kira-kira kita bisa mengatakan saya sudah belajar? Jadi harus berapa tahun hitungannya kalau mau bilang saya sudah ngaji kok gitu. Berapa tahun kira-kira? Pakai saja cara belajar Nabi, berarti berapa tahun?
22 tahun. Jadi kalau ibu baru ngaji 10 tahun, jangan bilang saya sudah ngaji kok Pak Ustadz 10 tahun. Jangan bilang sudah, baru 10 tahun. Kalau yang boleh bilang sudah, saya alhamdulillah sudah 23 tahun, bolehlah. Karena dia udah lewat ya Nabi belajar tuh. Nabi belajarnya 22 tahun. Jadi kalau baru belajar setahun 2 tahun jangan galak-galak sama orang. Harusnya apa? Baru nih saya belum belum. Jadi jelas kita ini kan biar apa, semangatnya jadi semangat belajar. Oh, ada orang ngasih tahu wajar, belajarnya baru berapa, oh, sudah berapa tahun ngaji, saya baru 20 tahun. Kok baru udah lama? Belum, kata Pak Ustadz, minimal 22 tahun. Saya boleh sudah bilang apa, sudah alhamdulillah tuh kalau udah 23 tahun. Alhamdulillah ngaji sudah 23 tahun. Jadi kalau ulang tahun majelis taklimnya baru berapa? Baru berapa tahun nih majelis taklimnya? Nggak pernah dihitung lagi, biar nggak ketahuan. Lama Pak Ustadz, lamanya berapa? Berdirinya RSI berapa tahun? Ya 32 tahun. Kayaknya paling ngajinya baru 12 tahun lah gitu ya. Jadi belum masih 10 tahun lagi. Jadi nanti kalau mau wisuda, kalau sudah apa? 23 tahun. Nah, baru nih anggota pengajian yang harus diwisuda karena sudah lulus belajar selama 23 tahun. Ya, 23 tahun. Kalau sedikit-sedikit belajar pengen wisuda itu namanya anak TK. Anak TK kan wisuda mulu. Ini menjadi catatan. Jadi bagi kita disinilah ya, Allah sudah kasih tahu kalau kita tidak belajar terus-menerus pasti kalah. Pasti kalah. Dengan apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan tadi yang disebut dokter lalai. Karena apa? Lalai itu kemampuan ya, dia tidak meningkat padahal godaannya gitu-gitu doang, tapi gara-gara kemampuan tidak meningkat tergoda dia. Jadi jangan dibilang aduh berat banget, bukan berat, kamu aja yang tidak naik kelas. Jadi nggak pernah naik kelas, gimana mau mengatakan satu berat atau ringan ya. Makanya bahaya wisuda TK itu, harusnya TK itu yang diwisuda siapa harusnya? Ibunya, karena PR yang ngerjain siapa? Nah, jadi bahkan ada yang ngerjain kakek neneknya karena dititip. Jadi tadi makanya ngaji ini ya saya salut sama jamaah yang ini, berarti ini mau belajar beneran. Karena kadang-kadang saat ini dibuat namanya sebuah majelis taklim tuh cuman yang ya udah pelajarannya yang seneng-seneng, yang resep-resep, yang banyak cerita, yang enak-enak. Pak Ustadz jangan suruh mikir, jangan suruh apa. Gitu nggak? Enak gitu nggak? Iya nggak? Padahal kalau ditanya yang kajiannya itu yang seneng-seneng, yang kagak mikir kan pelajaran TK doang. Pelajaran TK doang. Sekarang kalau lulusan TK mau diajak ngapain? Orang ada nggak? Coba berani nggak bikin? Saya terima karyawan minimal lulus TK. Ada nggak yang lulus gitu? Minimal aja lulusan SD. Makanya kalau Ustadz gimana umat Islam kan banyak. Ntar dulu, ayo kita cek lulusannya dia kemampuannya TK atau SD. Kalau SD lumayan, ayo diajak. Mau kemana-mana udah bisa sendiri. Kalau anak TK kemana-mana, ngerepotin siapa? Ngerepotin yang ngajak. Ngapain kalau gitu? Makanya begitu, oh Pak Ustadz ada masalah di sana, saya kirim ya jamaah. Ntar dulu jamaah kamu kelasnya apa? Kalau TK malah saya jagain dia, mendingan nggak usah ikut lah. Jadi sekarang jangan bangga dulu banyaknya itu TK atau sudah SD. Kalau SD sudah bisa dikasih PR. Jadi terserah ibu-ibu mau TK atau SD kan gitu ya. Kalau sudah dikasih ini kemudian nanti dikerjakan di rumah berarti ibu udah naik kelas. Ya, naik kelas. Mau nggak ibu jalan-jalan ke Jakarta dikasih 10 juta. Satu bis anak TK semuanya. Rasain sono tuh.
Ya sama, Ustadz juga bingung kalau di tempat ngaji semuanya TK, terus mau diajak ngapain? Diajak seneng-seneng doang, diajak nyanyi-nyanyi doang, tapi diajak berjuang kagak bisa. Yang ada kalau ada urusan penting, ada anak TK banyak di situ, suruh pulang atau suruh nungguin? Pulang daripada apa? Gangguin. Jadi jangan bangga dulu, alhamdulillah jamaahnya banyak. Ntar dulu jamaah TK semua enggak? Kalau TK semua stres juga ustadznya. Jadi insya Allah ya di kelas kita ini naik kelas ya, minimal apa? SD, ntar SMP. Makanya kalau sudah SMP nanti semua ada kemudahan dari Allah. Itu yang harus dipahami oleh kita. Nah, ini semua Allah katakan ya semua akan terbuka wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, bahwa kita jujur dengan apa yang ada diri kita nggak paham bila nggak paham, kita belum ngerti bila belum ngerti, solusinya jelas, semangat untuk belajar, pahami ini yang benar. Walaupun apa? Yang benar itu belum tentu dijalankan oleh orang lain, belum, tapi kita tahu yang benernya dulu. Yang repot tuh kan apa? Nggak usah gitu-gitu Pak Ustadz, semua orang juga nggak gitu. Konyol. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ngapain anak sekolah tinggi-tinggi? Mendingan udah cukup SMA suruh kerja. Enak, dia bisa bantu orang tua. Ya kan kayak gitu. Kalau apa? Kalau dia tidak mikir yang sangat jauh. Apalagi tuh yang anak lulusan pesantrennya malah kayak gitu, nggak jelas kelakuannya, kan semuanya ada ujiannya. Artinya apa? Meningkat itu tetap ada godaan-godaannya. Jadi mudah-mudahan dari pelajaran ya surat Al-Adiyat yang berisi tentang sesuatu yang bisa menghancurkan, itu adalah tadi karena dari sisi takaran dan ukurannya tidak sesuai, maka dia akan menghancurkan. Walaupun orang itu mungkin nggak sadar kalau dirinya hancur, nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena masih TK gitu. Kalau dia nggak TK, belum hancur pun dia sudah sadar. Tapi namanya anak TK itu kan sakit saja, wow, kalau nggak diperiksain ke dokter, nggak diobatin, dia apa? Pengennya apa? Main terus nih terus gitu. Dia bilang nggak sakit kok, padahal udah apa? Panas. Ya namanya anak TK. Tapi kalau sudah SD, SMP, badannya panas suruh diem mau, karena apa? Ini sakit. Ya. Cuman kalau anak TK itu kan sakit aja nggak tahu itu sakit. Jadi ini menjadi catatan. Makanya kalau umat kita nggak tahu apa sakitnya, apa salahnya, berarti mohon maaf kelasnya masih TK. Nah PR kita panjang nih, DKM, RSI panjang. Jadi mudah-mudahan ya RSI dan jamaah sekalian naik kelas, jangan TK mulu. Kalau TK mulu capek sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Berarti tidak ada. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.